Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Herani Harahap, NPM 23140040. Saya akan membaca materi tentang tujuan kurikulum merdeka mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuhkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil Pancasila. Rumusan profil Pancasila sejatinya mendasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang harus direspon, termasuk terkait di dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik, dan adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga, mengembangkan warisan budaya bangsa, dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkungan nasional maupun global. Berikut ini pengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut kemudian dijabatkan dalam bentuk perilaku yang lebih terukur, yaitu dalam profil pelajaran Pancasila. Istilah pelajar atau learner digunakan dalam penamaan profil merupakan referensi seluruh individu yang belajar, sehingga diharapkan menjadi penuntun arah kompetensi, tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berbagai unsur yang terbit dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara mencapai profil pelajar Pancasila sebagai yaitu 1. Materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Pelajaran Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi topik pembelajaran. Dimensi profil pelajaran Pancasila tidak harus terbatas pada satu mata pelajaran tertentu, melainkan interaksi dengan muatan pelajaran. Salah satu contohnya adalah topik pembelajaran terkait keberagaman yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Misalnya, muatan pembelajaran ini terkait langsung dengan penguatan dimensi Bhinneka global. 2. Yaitu pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru. Penguatan dimensi profil Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih menghubungkan sesuatu dengan familiar dengan pembentukan pengetahuan baru yang punya otonomi dan pembelajaran yang membuat dirinya lebih terhubung
dengan pembelajaran. Peserta didik perlu juga dibiasakan untuk menyampaikan gagasan, mempertimbangkan perspektif teman sebaya, mengembangkan kesadaran responsif dan menyimak orang lain. Tiga sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui interkuler, seperti yang dilakukan dalam hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pembelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebelah kompetensi. B. Yaitu perancangan kurikulum merdeka. Dalam hal ini tersebut merupakan prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami dalam konteks kurikulum merdeka terdapat 3 prinsip, yaitu memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter. 2 yaitu fleksibel. 3 yaitu berfokus pada muatan esensial. Pengembangan kompetensi dan karakter dalam upaya menumbuhkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Kurikulum merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum merdeka, literasi dan numerasi menjadi salah satu perhatian utama. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan sebagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kepastian individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia agar dapat dikontribusikan secara produktif di masyarakat. 2. Fleksibel, yaitu pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dan pendidikan untuk mengadaptasi, menambahkan kekayaan materi pembelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidik, serta budaya dan kearifan lokal. Strategi merupakan diterapkan dalam perancangan kurikulum merdeka. Petunjuk teknis mulai digantikan dengan paduan yang lebih fokus pada prinsip-prinsip implementasi yang tidak terlalu teknis. Fleksibilitas juga menjadi prinsip dan implementasi kurikulum. Menyadari keberagaman satuan pendidikan Indonesia, implementasi kurikulum tidak akan dipaksa dan berlaku sama untuk semua sekolah. 3. Yaitu berfokus pada semua esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimal, namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagai kecil peserta didik yang lebih berprestasi. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud 2021 bahwa kurikulum 2013 akan dikurangi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Fokus pada muatan esensial artinya juga kurikulum harus sederhana. Kajian yang dilakukan Fried atau Beatty 2012 menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang di Indonesia, materi pembelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat, menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa perhitungan kemampuan peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif, dan dalam menumbuhkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama perancangan kurikulum merdeka yang juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu, yaitu karakteristik
Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan landasan-landasan filosofi, sosiologis, dan psikopedagogis. Satu, yaitu memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan berkembang proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara pengetahuan kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran atau learning outcomes. Kurikulum Merdeka menekankan bahwa penilaian tidak hanya dilakukan dalam proses pembelajaran apalagi hanya menekankan penilaian akhir, melainkan juga penekanan pentingnya penilaian di awal. 2, yaitu menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Mengacu pada konsep bahwa pembelajaran harus menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, maka sudah seharusnya rencana dan proses pembelajaran diarahkan untuk betul-betul memahami kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, bukan siswa yang terlalu dituntut untuk mengikuti desain atau skenario pembelajaran, melainkan desain atau skenario pembelajaran harus dapat memenuhi kebutuhan dan posisi peserta didik. Dengan demikian, rencana pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang sering beragam. Berdasarkan fungsi asesmen formatif tersebut, prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik atau dikenal juga dengan istilah THAT. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. 3, yaitu memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Maka kurikulum Merdeka menekankan bahwa proses belajar harus mengutamakan kemajuan belajar peserta didik, berakar dari filosofi, humanisme, dan progresisme. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa memberikan dasar pemahaman bahwa pembelajaran harus melayani kebutuhan peserta didik, dan jika capaian pembelajaran dan kecepatan belajar tiap peserta didik berbeda-beda, maka pembelajaran juga mestinya didesain dengan melayani keragaman tersebut. 4, didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidikan lain. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menjalankan siklus penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya merupakan paduan untuk proses perbaikan pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Refleksi merupakan waktu jeda bagi guru memahami dan menganalisis data-data dan informasi pembelajaran di kelas, baik yang berasal terutama dari hasil belajar siswa maupun keseluruhan proses pembelajaran di kelas, termasuk asesmen belajar siswa atau keterlibatan. D, yaitu landasan kurikulum Merdeka, yaitu landasan filosofi. Beberapa pakar antara lain Dwi Tiller menyatakan bahwa sebelum penyusunan kurikulum harus jelas dulu filosofi pendidikan dipegang, karena filosofi pendidikan menggambarkan tatanan masyarakat ideal yang di dalamnya beserta gambaran ideal manusia, yaitu 1. Pendidikan nasional mendorong tercapainya kemajuan dengan pegangan dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. 2. Pendidikan nasional yang diarahkan membentuk manusia Indonesia yang holistik dan dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang luar dan besar. 2. Landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri 4,0 dan masyarakat 5,0, dinamika global dan keragaman sosial masyarakat Indonesia. 3. Landasan psikopedagogis. Landasan merupakan landasan yang memberikan dasaran pengembangan kurikulum terkait dengan bagaimana manusia belajar dan berkembang.
4. Landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional perlu didasarkan pada pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukan. 5. Landasan yuridis, yaitu pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam deskripsi berikut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Presiden Nomor 18 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. 5. Yaitu Dikbudtek Nomor 13 Tahun 2022 tentang pengubahan atas Kemendikbud tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun 2020 sampai 2024. Sekian hasil kesimpulan yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.